Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Ifada Agustin, mahasiswa semester 6 Pendidikan Kimia UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang ikatan logam secara kontekstual dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira apa aja yang akan kita bahas ya? Yuk disimak videonya. Pernahkah kalian berkunjung ke toko perhiasan? Kalau diperhatikan, bentuk-bentuk perhiasan di toko perhiasan pada zaman sekarang ini sangat beragam loh. Bahkan kita juga bisa loh merequest bentuk perhiasan sesuai dengan keinginan kita. Kok bisa ya perhiasan dibentuk sesuai dengan keinginan kita? Kenapa ya? Yuk kita bahas. Jadi, untuk dapat menghasilkan bentuk-bentuk perhiasan yang kita inginkan itu sebenarnya ada ikatan logam di dalamnya. Ikatan logam itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Jadi, ikatan logam itu ikatan yang terbentuk antara atom logam dengan atom logam lain dalam suatu unsur logam. Nah, tapi perlu diingat juga kalau atom logam akan cenderung melepaskan elektron valensinya, sehingga ia akan membentuk ion positif. Lalu gimana ya proses pembentukannya? Kan atom-atom logam tadi sama-sama akan melepaskan elektron. Nah, ternyata ikatan logam dapat terjadi karena antar atom logam yang saling berikatan akibat gaya tarik-menarik antara ion logam bermuatan positif dengan ion logam bermuatan negatif dari elektron yang bergerak bebas. Nah, tahukah kalian perhiasan yang kita gunakan bukan sepenuhnya hanya mengandung unsur emas. Jadi, perhiasan yang kita gunakan itu sebenarnya menggunakan jenis alloy. Nah, untuk dapat menghasilkan bentuk-bentuk emas yang beragam, pengrajin perhiasan biasanya menggunakan jenis alloy. Contohnya seperti logam emas ditambah tembaga akan menghasilkan emas merah. Logam emas dengan logam perak akan menghasilkan emas putih. Logam perak dengan tembaga akan menghasilkan perak murni. Jadi, apa sih alloy itu? Ada yang tahu nggak? Alloy merupakan produk yang tercipta dari dua macam atau lebih logam. Alloy merupakan sebuah zat yang terbuat dari suatu cara dengan melelehkan beberapa unsur secara bersamaan dan setidaknya membutuhkan satu jenis logam. Setelah dilelehkan, cairan tersebut akan mengkristal setelah didinginkan. Nah, biasanya ini tuh didinginkan pada sebuah larutan padat atau bahkan senyawa intermetalik. Perlu diketahui juga kalau alloy ini merupakan zat yang bersifat homogen dan mampu mempertahankan sifat logam. Meskipun jenis ini bukan sepenuhnya material logam, zat ini mampu memiliki sifat alloy yang sangat menguntungkan, yakni mempunyai karakteristik keras dan kuat, sehingga banyak perhiasan yang menggunakan jenis alloy. Kenapa sih dapat dikatakan menambah kekuatan? Karena dalam logam murni, atom-atom tersusun dalam barisan yang sangat rapat. Nah, barisan-barisan tersebut dapat saling bergeser sehingga membuat logam tersebut menjadi lembut. Apabila terjadi tekanan secara tiba-tiba, maka akan menimbulkan retakan-retakan di sepanjang barisan tersebut. Retakan-retakan itulah yang membuat logam murni menjadi ringkih. Oleh karena itu, alloy diciptakan. Ketika logam lain ditambahkan, atom-atom logam tersebut akan memperkuat logam yang pertama, karena atom tersebut akan menahan atom logam pertama, sehingga tidak akan terjadi pergeseran susunan atom. Sifat alloy tergantung pada bahan-bahan pembuatannya. Contohnya, emas. Emas merupakan jenis alloy yang 75% berasal dari emas murni. Unsur tersebut dapat ditambahkan dengan tembaga, nikel, seng. Nah, sifat alloy pada emas ini dapat mempertahankan warna kilauan emas murni dan sifatnya juga akan jauh lebih keras dan kuat. Selanjutnya ada lagi nih, yaitu perak. Perpaduan antara tembaga dan logam lainnya yang menghasilkan perak.
sifat perak ini cenderung lebih sulit untuk diolah, tapi tahan lebih lama. Sekian dulu ya penjelasan tentang ikatan logam. Semoga bermanfaat. See you in the next video.